PK Daljak Universitas Galuh, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran siklus kedua, yaitu tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini cahaya matahari sudah mulai bersinar lagi. Mudah-mudahan sinar pagi ini memberikan semangat juga untuk kita untuk beraktivitas di hari Selasa ini. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, tidak lupa di masa pandemi ini kita selalu mengedepankan protokol kesehatan. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi di rumah tentunya. Ya, agar semuanya kita selamat dari wabah virus COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Daryl ya, ketua kelas, silakan. Pak Irfan dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran biologi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adeline Charlotte, ada? Hadir, Pak. Oke. Agustinus Herman, ada? Hadir, Pak. Saya ingin satu atau beberapa di antara kalian silakan untuk mereview kembali materi yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya atau yang sudah kalian cari informasinya di pertemuan sebelumnya. Silakan. Mungkin siapa yang ingin berbicara? Saya, Pak. Siapa? Daryl. Oke, Daryl. Silakan, Daryl. Kecambahan itu dimulai dari yang namanya proses imbibisi. Itu masuknya air ya. Air itu berguna untuk mengaktifkan hormon gibberellin. Ya, betul. Terus? Hormon ini buat mengaktifkan enzim amilase dan protease yang berguna untuk hidrolisis cadangan makanan di endosperma. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, semuanya simak ya tayangan video yang saya akan share. Study the effect of light on plants. When plants are kept indoors for a few days, their leaves start becoming yellow and the plants do not look healthy. For plants to be healthy, they require sufficient sunlight. This is because light is essential for the plants for photosynthesis. Baik, ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira video tadi menggambarkan tentang apa sih? Saya mau coba, Pak. Yara, oke. Amanda Yara, silakan Yara. Kalau berdasarkan video tadi, itu berarti cahaya itu dibutuhkan untuk fotosintesis karena tadi tanaman yang dikenain cahaya itu dia bisa bertumbuh terus daunnya hijau gitu. Oke ya. Silakan yang lain. Saya mau coba, Pak. Oke, Gracia, silakan Gracia. Sisi cahaya yang lain buat tanaman itu, cahaya juga berpengaruh sama gerak ujung tanaman ke arah cahaya. Jadi tumbuhnya dia ke arah cahaya. Betul. Gerak ujung tanaman menuju ke arah cahaya. Namanya gerak apa sih? Ya. Fototropisme ya, Pak? Ya, fototropisme. Dari tayangan video tadi, silakan ada yang ingin bertanya, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di kalian. Silakan. Saya Pak mau tanya.
gerak Oh, tumbuhan. Vira ya? Ya. Iya. Oh, Vira. Silakan Vira. Gerak tumbuhan itu kenapa selalu ngedeket ke arah cahaya ya, Pak? Nah, tadi Iya. yang disampaikan oleh Via ada fototropisme. Ya, salah satu batang tanaman ketika dikenai cahaya matahari dia akan belok ke arah datangnya cahaya tersebut. Kenapa seperti itu sih? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira? Saya mau coba jawab. Oke, Melan. Silakan Iya. Greni ya. Silakan Mi. Berdasarkan yang saya baca di modul itu kan kalau misalnya untuk pertumbuhan tanaman itu kan harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal eksternal dan di salah satu faktor internal itu ada hormon. Nah, ada namanya hormon auksin. Hormon auksin ini mudah terurai karena cahaya, sehingga kalau misalnya batang yang terkena cahaya itu hormon auksinnya itu akan rusak sehingga sel-selnya menjadi pendek dan akhirnya membelok ke arah cahaya. Oke, keren Melan. Berarti Melan sudah baca duluan ya modul yang saya bagikan. Ya. Selain cahaya, ada faktor lain apa sih yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman? Saya mau coba jawab. Apa? Anabel. Oke, silakan Anabel. Ada faktor lain yaitu faktor dalam atau internal, yaitu ada gen, hormon, nutrisi, dan air. Oke, nutrisi kalau faktor dalam itu tadi ada gen dan hormon. Kalau nutrisi dan air itu faktor apa? Oh iya, itu faktor luar. Ya, faktor luar. Nah, permasalahan seperti ini. Jadi ada seseorang yang membeli 2 bibit mangga. Kemudian 2 bibit mangga ini ditanam di tempat yang berdekatan, kemudian mendapatkan perlakuan sama. Namun setelah berbuah beberapa tahun kemudian, dari 2 tanaman mangga itu diperoleh buah yang berbeda rasa. Mungkin tanaman yang pertama rasanya manis, tanaman yang kedua rasanya asam. Kira-kira kenapa sih kok bisa seperti itu? Padahal perlakuannya sama. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Saya mau coba, Pak. Siapa? Gwen. Gwen, ya Gwen. Silakan Gwen. Kalau menurut saya itu karena faktor gen sih Pak. Karena kan gen itu sifatnya bawaan. Jadi kalaupun faktor-faktor yang lainnya tuh sama, tempat, pupuk, cahaya segala macam, tapi karena gennya itu beda, jadi rasanya juga bisa beda-beda gitu. Iya, betul Gwen ya. Screen kalian, ini LKPD yang nanti harus kalian kerjakan ya. Di sini ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah kalian cari permasalahan ya. Ini masalah yang saya lemparkan tadi. Silakan jawaban apa tadi Gwen bisa kamu masukin di sini. Tambah lagi pernyataan lain dari kalian. Ya. Kemudian cari permasalahan lain lagi. Kemudian masukkan ke sini dan diskusikan permasalahan tersebut dengan teman sekelompok kalian ya untuk nanti dipresentasikan. Saya akan buka ruang Zoom meetingnya untuk saya break. Oke, sudah saya break. Saya kasih waktu ke kalian untuk masuk ke ruangan masing-masing. Ya, silakan diskusi aktif. Nanti saya akan masuk ke ruang diskusi kalian. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Si. Ini Pak, kita lagi kan yang aktivitas 1 yang bikin permasalahan itu. Kita tuh permasalahannya kenapa tanaman yang kalau misalnya dikasih banyak air tuh malah jadi layu gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Yo. Kalau dari yang saya baca sih Pak, karena katanya jenis tanaman tuh berbeda-beda. Ada yang dia akarnya cuma bisa menyerap sedikit air, jadi harus tumbuhnya medianya tanahnya agak kering. Ada juga yang harus banyak air, jadi kalau kebanyakan akarnya bisa busuk terus nggak berfungsi dengan baik gitu. Terkait dengan proses pertumbuhan tanaman, pengaruh suhu seperti apa sih? Siapa yang mau jawab? Apa? Ayo. Lebih ke penyerapannya nggak sih Pak? Kayak kalau suhunya lebih rendah, kayak penyerapan airnya juga berbeda. Kalau misalnya suhunya tinggi juga, makanya kayak tumbuhan di daerah tropis sama di daerah dingin itu beda-beda juga pertumbuhannya. Tumbuhan penyerapan air ya maksudnya Van ya? Iya. Itu terkait dengan proses penguapan juga kan. Jadi semakin tinggi suhu, proses penguapan semakin cepat kan, semakin panas kan. Nah kalau penguapan cepat maka penyerapan air juga semakin cepat. Makin cepat. Makanya tadi Ivan betul tadi terkait dengan proses penyerapan air juga kalau suhunya
tidak terlalu tinggi atau rendah, ya sudah seperti. Oke, sudah semua luar biasa. Luar biasa. Tadi saya masuk ke ruangan kelompok kalian masing-masing ya. Diskusi berjalan cukup interaktif ya. Jadi masih ada satu kelompok yang masih bingung karena masih awal mungkin ya, masih belum panas ya. Masih belum menemukan ritme untuk diskusi. Tapi overall kegiatan diskusi kelompok kalian berjalan sangat luar biasa. Beberapa kelompok juga menanyakan beberapa hal tadi ke saya. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, silakan buka LKPD kalian. Ya, ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Satu kelompok dulu untuk aktivitas 1. Siapa? Yuk, silakan. Di kelompok Gwen, kelompok 2 kalau nggak salah Gwen ya? Betul, Pak. Ya, silakan Gwen. Oh, ada yang dipaparkan? Ada, Pak. Nah, selain permasalahan yang tadi, kita juga menemukan beberapa permasalahan lagi. Yang pertama itu, mengapa tumbuhan ketika menerima terlalu banyak air malah layu dan gak jadi tumbuh? Jawabannya, proses pertumbuhan biji memang membutuhkan air. Namun, jika biji tersebut terlalu banyak menerima air, maka sel-sel pada biji akan menyerap air yang berlebihan, sehingga mengakibatkan dinding sel biji mengalami pelunakan dan kinerja organel sel akan terhambat. Selain itu, terlalu banyaknya air ini juga dapat menjadikan biji sebagai tempat berkembangnya bakteri dan membuat biji tersebut menjadi cepat busuk. Oke, silakan ada yang mau menanggapi? Bapak, saya mau nambahin. Iya, menambahkan ya. Yang mana Yara? Iya. Yang tadi kenapa tanaman kalau dikasih banyak air malah jadi layu. Oke, silakan Yara. Karena tadi di kelompok kita juga sama masalahnya itu juga. Nah, analisis jawaban dari kelompok kami itu, kalau misalnya dia terlalu banyak air, dia bisa membuat sel-sel di dalam tumbuhan itu mengalami turgid. Nah, akhirnya turgid itu menyebabkan pembukaan stomata semaksimal mungkin untuk mengeluarkan air yang berlebihan. Jadinya airnya yang di dalam sel itu keluar semua, tapi pembukaan stomata yang terlalu maksimal itu bisa menyebabkan sel-selnya itu rusak. Jadinya tumbuhannya itu mengalami layu atau bahkan tumbuhannya bisa mati. Oke, terima kasih Yara atas informasi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang faktor internal. Faktor internal yang pertama itu ada gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuhan yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Faktor kedua internal ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kaca hijau. Nah, untuk dokumentasi kegiatannya, ini untuk hari pertama, di sebelah kiri ada dokumentasi dari yang kena matahari atau di bagian terang, lalu yang sebelah kanan ada yang di bagian gelap. Lalu bisa dilihat di hari yang kedua, data hasil pengamatannya bisa dilihat di hari dari terang dan gelap ini, di gelap sampai hari kelima dia pertumbuhannya lebih cepat. Kita lihat di grafik analisisnya, bisa dilihat yang berwarna merah ini adalah grafik dari pertumbuhan kacang hijau yang di bagian gelap. Lalu untuk analisis data dari data yang telah dikumpulkan dalam percobaan, cahaya ini memiliki beberapa pengaruhnya. Yang pertama adalah membantu dalam proses fotosintesis yang dapat dilihat dari banyaknya klorofil dalam tanaman yang berada dalam ruangan yang lebih terang.
lalu mempengaruhi pertumbuhan. Jika tidak ada sinar matahari akan tumbuh lebih cepat. Mempengaruhi pertumbuhan, jika tidak ada sinar matahari akan tumbuh lebih cepat, memiliki daun kecil dan tipis kekuning-kuningan, batangnya lemah dan akarnya tidak banyak. Hal ini dipengaruhi oleh tadi pertumbuhan etiolasi yang dipengaruhi oleh hormon fitohormon auksin yang bekerja secara optimal sehingga batang tumbuh cepat tapi laju dan daunnya kecil dan tidak ada klorofil. Maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan tadi adalah berdasarkan percobaan pengaruh faktor luar terutama cahaya matahari terhadap pertumbuhan-tumbuhan dapat disimpulkan bahwa tumbuhan akan lebih cepat tumbuh jika diletakkan di tempat yang gelap dibanding di tempat yang terang. Hal ini terjadi karena cahaya matahari menguraikan hormon auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Ya, nah dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan tadi, kira-kira ada nggak dari kalian yang ingin menyimpulkan tentang hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas terkait dengan aktivitas kita hari ini? Saya, Pak. Siapa tuh? Ocha. Oke, Rosa, silakan. Apa kesimpulan yang bisa Ocha dapat dari aktivitas kamu hari ini? Kesimpulan yang saya dapat itu adalah terdapat faktor eksternal dan internal dari pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Yang pertama, faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman adalah gen dan hormon. Faktor eksternalnya cahaya, air dan kelembapan, nutrisi, suhu, dan tanah. Salah satu contohnya adalah cahaya. Cahaya itu menghambat pertumbuhan karena menguraikan hormon auksin. Dari aktivitas hari ini, ada yang mungkin ingin merefleksi kira-kira pembelajaran kita hari ini seperti apa sih? Saya, Pak. Iya, Iren ya? Iren, silakan. Menurut saya kegiatan hari ini sangat menarik, Pak. Namun saya merasakan waktu masih kurang untuk berdiskusi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Iren. Iya. Luar biasa kalian hari ini ya belajar dengan aktif. Semua kelompok overall sangat bagus sekali. Paparan yang dipresentasikan lebih bagus daripada paparan yang kemarin. Sehingga kita sama-sama beri applause buat kalian semua. Luar biasa ya. Nah, di akhir nanti tolong masukkan apa yang telah kalian paparkan tadi di GC ya. Sudah saya sediakan upload untuk aktivitas kita hari ini di LKPD, kemudian bahan presentasi kalian dan sebagainya. Nah, sebelum kita akhiri, kita sama-sama mendengarkan lantunan lagu nasional ya. Ini untuk memberi semangat kepada kalian ya, terutama kalian pemuda-pemuda Indonesia yang kedepannya menjadi pemimpin bangsa ini. Di akhir nanti ada kuis ya, kuis formatif, silakan kalian isi, saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mengisi tes tersebut. Semangat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.